Halo teman-teman ATLM Indonesia. Semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan rezeki. Oke, kali ini kita membahas etika profesi dan hukum kesehatan. Yang mana materinya membahas komunikasi sebagai etika profesi ATLM. Nah, materi ini merupakan materi untuk perkuliahan online bagi mahasiswa-mahasiswi teknologi laboratorium medik di channel ATLM Indonesia. Oke, langsung saja kita bahas permulaan, yaitu komunikasi. Apa sih komunikasi? Nah, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian atau pemberian suatu lambang atau bahasa yang mengandung pengertian tertentu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain melalui suatu channel atau saluran. Ya, jelas ya di sini ya. Penyampaian sesuatu melalui channel kepada orang lain. Sehingga nanti ada yang namanya efek dari pemberian informasi tadi. Oke ya, kemudian dari sini kita bisa menguraikan dari definisi tersebut unsur-unsur komunikasi. Unsur pertama yaitu komunikator. Ini adalah orang yang membawa pesan atau pembawa pesan. Kemudian yang kedua, pesan. Ini adalah hal yang akan disampaikan. Sementara unsur yang ketiga adalah channel. Ini adalah mengenai cara menyampaikannya, yaitu saluran yang membawa pesan. Baik langsung maupun tidak langsung. Artinya kalau langsung berhadapan, kalau tidak langsung menggunakan suatu media elektronik, misalnya televisi. Kemudian unsur yang keempat adalah komunikan. Komunikan ini adalah penerima pesan atau seseorang yang menerima pesan. Nah, yang terakhir unsur komunikasi adalah efek. Dari 4 uraian tadi, maka efeknya akan terjadi pada seseorang yang menerima komunikasi tersebut. Jadi ini adalah sebuah rangkaian 5 unsur komunikasi dalam berkomunikasi. Nah, kita lanjut ke komunikasi kesehatan. Nah, di sini adalah proses penyampaian pesan kesehatan oleh komunikator melalui saluran atau media tertentu kepada komunikan dengan tujuan untuk mendorong perilaku manusia tercapainya kesejahteraan sebagai kekuatan yang mengarah kepada keadaan status sehat, utuh secara fisik, mental, rohani, dan sosial. Jadi di sini komunikasi kesehatan itu berfokus untuk memberikan edukasi atau memberikan suatu komunikasi informasi bidang kesehatan. Nah, komunikasi kesehatan itu dititik beratkan pada upaya untuk mengubah, jadi mengubah ya, perilaku seseorang atau sekelompok orang untuk dapat hidup sehat. Jadi tujuannya mengubah perilaku hidup sehat. Nah, perilaku hidup sehat ini dipengaruhi oleh cara berkomunikasi kepada pasien atau pada seseorang. Nah, akibat dari komunikasi kesehatan tadi, kita bisa melihat sebuah konsekuensinya. Yaitu konsekuensi yang segera mengikuti perilaku jauh lebih kuat mempengaruhi perilaku daripada yang tertunda. Jadi kalau lebih cepat lebih baik ketimbang ditunda. Kemudian makin menonjol, relevan, penting, dan bermakna bagi individu, konsekuensi makin berguna. Jadi di sini makin berguna ya. Pemberian informasi komunikasi tadi. Yang ketiga, konsekuensi yang konkret lebih berdaya guna daripada yang abstrak. Jadinya yang nyata ketimbang yang tidak nyata. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir, satu kali perilaku berhasil dipelajari,
maka konsekuensi yang menyenangkan tidak perlu mengikuti setiap kejadian untuk memelihara perilaku. Ini ya, ada 4 ciri-ciri konsekuensi akibat dari komunikasi kesehatan yang telah diberikan. Oke, lanjut kita masuk ke komunikasi laboratorium medik atau laboratorium kesehatan. Nah, kita mulai dengan pengertiannya. Komunikasi yang terjadi di dalam laboratorium, yaitu baik petugas laboratorium tersebut, ya kan, seorang ATLM, dengan sesama seprofesi, petugas kesehatan lain, maupun dengan pasien dan keluarga pasien, yang terjadi sebagai pertalian dengan pelayanan bidang laboratorium. Jadi di sini ada seorang petugas lab dengan petugas lab, atau dengan pasien atau keluarga pasien, ya kan, atau dengan yang lain dalam bidang pelayanan laboratorium. Nah, terkait tersebut itu perlu adanya sebuah etik. Maksudnya etik di sini adalah komunikasi yang harus dikembangkan dan dilaksanakan oleh petugas laboratorium, yaitu mencakup etika dalam melakukan pelayanan laboratorium sesuai dengan kode etik profesi laboratorium kesehatan dan kode organisasi profesi. Ini penting ya, masalah kode etik. Nah, mengenai hubungannya, yaitu perilaku dan tata cara berkomunikasi di sini merupakan kunci utama dalam memberikan pelayanan jasa kesehatan kepada pasien dan keluarga pasien. Jadi di sini ada unsur edukasinya ya. Nah, teman-teman. Oke, lanjut lagi, kita masuk dari komunikasi laboratorium. Ini ada etikanya ya dalam berkomunikasi di laboratorium. Yang pertama, kita harus memenuhi dalam hal kebaikan. Yang kedua, kejujuran. Yang ketiga, kode etik. Kemudian yang keempat, ada kepercayaan. Kemudian informasi jelas. Kemudian kerahasiaan juga memenuhi unsurnya. Dan terakhir, ketaatan pada sumpah. Ini adalah etika dalam berkomunikasi, unsur-unsurnya. Oke ya, kita bahas etika dalam berkomunikasi laboratorium satu persatu unsur-unsur tersebut. Yang pertama kita bahas yaitu kebaikan. Nah, di sini teman-teman, dalam melakukan komunikasi ya, sebaiknya segala sesuatu diperlihatkan yang baik, sehingga sikap ramah kita dapat memberikan kepuasan dan ketenangan ya pada pasien sebagai penerima informasi. Jadi di sini komunikasi yang diberikan hanya dalam ruang lingkup kebaikan sehingga pasien merasa lebih nyaman. Kemudian yang kedua adalah kejujuran. Nah, maksudnya di sini adalah pasien berhak mendapatkan kebenaran dan kejujuran, meliputi kondisi kesehatan, tentang pengobatan, kemajuan pengobatan, ya kan? Komunikasikan hal-hal yang penting yang bermanfaat bagi dia. Misalnya, hasil laboratorium perlu dijelaskan yang singkat saja sebatas koridor kode etik untuk menjelaskannya. Selebihnya ya, jawab bahwa dokter yang lebih berhak membaca hasil atau menjelaskan hasil laboratorium. Oke ya, masuk kita yang ketiga yaitu kode etik. Nah, di sini pastinya ya kondisikan bahwa ada beberapa hak dan kewajiban kita juga. Batasan yang kita miliki sebagai petugas laboratorium. Jadi bekerja untuk mengatakan kebenaran dan bersandar pada hati nurani. Dan bersandar pada batasan kode etik laboratorium untuk memenuhi informasi yang jelas, namun ada beberapa yang tidak boleh dijelaskan karena merupakan suatu rahasia ya, dan mencegah anggapan bahwa pihak laboratorium merasa lebih tahu dari dokter. Jadi tidak bercerita terang terus walaupun ini terkait dengan hasil laboratorium. Jadi intinya sesuai kode etik serahkan semuanya kepada pihak
dokter ya yang meminta pemeriksaan laboratorium untuk menjelaskannya. Kemudian lanjut kita yang selanjutnya yang nomor 4 yaitu kepercayaan. Nah, di sini hendaknya berlaku jujur dan membangun kepercayaan kepada pasien selaku pengguna pelayanan laboratorium yang kita berikan. Nah, di sini penting ya dalam hal etika, dalam hal melakukan berkomunikasi laboratorium terkait dengan kepercayaan. Yang kelima, informasi jelas. Jadi jelas informasi yang diberikan. Nah, informasi di sini terkait dengan seputar konsultasi dan konseling terhadap pasien atau keluarga pasien harus jelas. Jadi memberikan informasinya harus jelas. Nah, lanjut lagi kita pindah ke yang selanjutnya yang nomor 6. Kerahasiaan. Jadi di sini adalah sifatnya rahasia. Informasi laboratorium atas hasil pemeriksaan laboratorium itu memang ada beberapa yang memang dapat diberitahukan namun juga ada yang perlu dirahasiakan. Hal ini untuk mencegah pasien pasrah karena pasien mengetahui penyakitnya parah. Jadi tidak diceritakan dengan rinci ya, yang jelas ya. Memang ada juga sih yang perlu diceritakan. Jadi di sini kerahasiaan itu juga penting dan pastinya kerahasiaan ini bukan hanya kepada pasien tapi juga kepada orang lain ya, atau pasien sebelahnya atau keluarga pasien yang lainnya, agar penyakit itu penyakit pasien tidak terekspos ya kan. Ini merupakan sebuah rahasia yang harus dijaga oleh petugas kesehatan termasuk laboratorium. Kemudian dengan melakukan sikap kerahasiaan maka yaitu kita ya bisa menjaga kerahasiaan pasien sesuai kode etik. Apabila mendapat masalah ya kan dalam melaksanakan profesi, kembalilah kepada hak-hak kode etik yang ada sehingga merasa terlindungi. Oke ya, seperti itu ya. Kemudian kita pindah yang terakhir, ketaatan pada sumpah. Nah, ini yang penting juga ya. Biasanya dalam hal ini kita ada sumpah jabatan dan sumpah profesi. Jadi di sini kita taat kepada sumpah profesi yang telah diucapkan sebagai analis kesehatan atau TLM dan sebagai pegawai. Ya, mungkin juga sebagai pegawai swasta atau pegawai negeri sipil ya, ASN. Jangan menyalahkan sumpah profesi ya, berikan pelayanan yang terbaik bagi pasien. Penting sekali di sini ya terkait dengan ini karena ini adalah sebuah sumpah dan janji kita terhadap profesi yang kita jalankan. Nah, kemudian kita pindah pentingnya dalam laboratorium berkomunikasi ya, pentingnya berkomunikasi. Di sini yang pertama, untuk bekal tata cara berkomunikasi yang baik dan benar kepada semua teman seprofesi, sejawat, pasien ya maupun dengan keluarga pasien sesuai profesi. Ini penting sekali ya. Kemudian yang kedua, membantu menyelesaikan masalah maupun konflik yang kadang terjadi di tempat kerja. Ini juga penting juga karena dengan berkomunikasi baik maka masalah-masalah yang sulit atau rumit mungkin bisa dipecahkan. Kemudian yang ketiga, membantu hubungan yang baik dengan tenaga kesehatan lain melalui komunikasi internal maupun eksternal. Nah, ini nanti kita bahas lebih lanjut. Yang keempat, memperlancar tugas-tugas sehari-hari di laboratorium. Ya kan, dengan berkomunikasi yang lancar, yang nyaman berarti tugas-tugas juga lancar terselesaikan. Yang kelima, menimbulkan persepsi bahwa pelayanan laboratorium tertata rapi dan terintegrasi secara menyeluruh. Ini secara keseluruhan nanti akan terlihat bahwa ini sudah tertata dengan baik susunan organisasi atau pelayanannya yang telah diberikan. Nah, kita mulai dengan komunikasi internal laboratorium, yaitu komunikasi antar personal laboratorium. Maksudnya di sini adalah komunikasi yang terjadi berupa komunikasi dua arah antara satu dengan yang lainnya yang dilakukan petugas laboratorium berhubungan dengan
kegiatan laboratorium atau kegiatan pelayanan laboratorium. Pastinya di sini penting juga ya, ini memperlancar dalam hal kegiatan pelayanan di laboratorium. Apa saja kira-kira? Nah, kemudian komunikasi ini ya umumnya seputar kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan laboratorium. Seperti apa saja tadi kan, pengaturan jadwal dinas, pergantian shift kerja, penilaian spesimen yang datang, kemudian hasil pengukuran sampel, kalibrasi alat, validasi hasil ya kan. Verifikasi juga ya, adanya kasus luar biasa, kemudian QC laboratorium dan lain-lainnya. Ini terkait dengan komunikasi internal personal laboratorium. Nah, kelancaran komunikasi ini ya sangat berperan dalam menunjang kelancaran kegiatan laboratorium sehari-hari. Ini penting juga ya, ini yang paling utama dan nomor satu. Kemudian kita pindah yang kedua adalah komunikasi kepala laboratorium, kepala instalasi laboratorium. Nah, di sini seorang ATLM itu berkomunikasi dengan kepala instalasi laboratorium atau kepala laboratorium berkomunikasi dengan stafnya. Nah, komunikasi ini dibangun antara staf laboratorium dengan kepala instalasi laboratorium. Nah, hubungan komunikasi timbal balik ini ya terjadi terutama dengan hal-hal yang berhubungan permasalahan seputar laboratorium. Apa saja? Nah, komunikasi ini menyangkut hal-hal yaitu orientasi kinerja pelayanan lab selama 1 bulan oleh kepala instalasi laboratorium. Itu ya pasti. Agenda rapat bulanan, kemudian informasi hasil rapat internal, kemudian informasi hasil-hasil rapat di rumah sakit. Ya kan di luarannya ini, di luar dari laboratorium. Kemudian pengembangan kegiatan laboratorium ya dan lainnya. Nah, untuk itu seorang kepala laboratorium yang baik itu dapat membina dan memberikan saran serta masukan bagi staf yang dipimpinnya. Jadi penting di sini adalah ilmu memimpin dan ilmu manajerial dalam sebuah kegiatan. Nah, kita pindah ke komunikasi eksternal laboratorium, berarti komunikasi yang keluar ya. Yang pertama kita bahas komunikasi dengan dokter. Nah, komunikasi ini berjalan sehubungan dengan dokter terhadap laboratorium dalam upaya penunjang diagnosis pada pasien. Meliputi yang pertama, konfirmasi atas permintaan pemeriksaan laboratorium baik yang tidak sesuai ya kan dengan klinis pasien. Nah, ini kita berkomunikasi mengenai hasil lab ya. Yang kedua, memberitahukan ada parameter yang tidak dapat dilaksanakan pemeriksaan di laboratorium. Misalnya dalam sebuah laboratorium tidak bisa melakukan pemeriksaan, maka dijelaskan misalnya ALP atau gamma GT yang mana pemeriksaan ini tidak bisa dilaksanakan dan mungkin akan dirujuk ke laboratorium lain ya. Kemudian yang ketiga, memberitahukan pemeriksaan yang dirujuk ke laboratorium luar. Nah, terkait dengan pemeriksaan yang tidak dapat dilaksanakan tadi. Yang keempat, memberitahukan bahwa ada kekeliruan permintaan pemeriksaan laboratorium yang tidak sesuai dengan diagnosa dokter. Nah, yang kelima, memberikan informasi hasil pemeriksaan kritis yang terlalu tinggi atau rendah. Ini adalah penyampaian nilai kritis ya laboratorium, baik yang sangat tinggi atau ya sangat rendah ya. Ini adalah angka panik dan harus diselesaikan dalam waktu 30 menit harus sampai dan kurang dari 30 menit ya. Sehingga pasien bisa segera diberikan tindakan atas gawat darurat pasien tadi. Yang keenam, memberitahukan hal-hal lain yang berhubungan dengan persiapan pasien sebelum dilakukan pengambilan spesimen. Ini bila ada hal-hal lain yang perlu diinformasikan. Nah, yang kedua setelah itu adalah komunikasi dengan perawat. Ini yang paling banyak berkomunikasi dengan perawat adalah analis kesehatan atau ATLM.
ya kan, ketimbang berkomunikasi nanti dengan yang tenaga kesehatan yang lain misalnya. Di sini include juga perawat dengan bidan, ini hampir sama ya, karena ini banyak yang terkontak dengan lab ya, terkait dengan pemeriksaan lab. Kecuali yang lain-lain misalnya seperti counseling atau fisioterapi dan lain-lain itu tidak begitu terkait langsung. Nah, komunikasi ini sering terjadi dan lebih banyak dibandingkan dengan dokter. Nah, komunikasi ini lebih banyak membahas keterkaitan keduanya dalam pelayanan laboratorium. Seperti yang pertama, pasien yang melakukan pemeriksaan laboratorium, ya kan, kemudian puasanya pasien, kemudian parameter yang dirujuk keluar, kemudian pemeriksaan sitolaboratorium, spesimen pasien, pengawet spesimen, informasi hasil pemeriksaan laboratorium, dan lainnya. Ini adalah ya biasanya yang paling banyak terjadi. Kemudian toleransi dan menyamakan persepsi itu merupakan kunci dalam berkomunikasi ini. Jadi hubungan erat atau keterkaitan dalam pelayanan pihak laboratorium dengan perawat ini adalah yang paling dominan di rumah sakit. Kemudian kita pindah yang nomor 3, yaitu komunikasi dengan pasien atau keluarga pasien. Nah, yang pertama, komunikasi petugas laboratorium dengan pasien atau keluarga pasien ini merupakan komunikasi yang selalu terjalin setiap saat, apalagi pada saat kontak untuk melakukan pengambilan spesimen pada pasien. Interaksi ini terjadi saat keduanya bertemu dengan memiliki pemikiran dan tujuan masing-masing. Nah, untuk itu perlu pengetahuan dan kecakapan lainnya yang mendalam bagi seorang petugas laboratorium dalam menghadapi pasien. Nah, komunikasi yang baik akan mempererat hubungan antara petugas laboratorium ya dan pasien, sehingga pasien merasa aman dan terlindungi akibat tindakan yang akan dilakukan oleh petugas laboratorium. Misalnya di sini adalah komunikasi akan melakukan pengambilan darah ya, spesimen darah pada pasien di vena. Ini perlu komunikasi dengan si pasien tadi. Kemudian kita pindah yang nomor 4, komunikasi dengan si pasiennya. Nah, ya kan? Di sini membangun hubungan melalui komunikasi verbal dan non-verbal. Jadi berbicara dan isyarat ya. Kemudian yang kedua, berempati secara verbal dan non-verbal. Jadi membangun hubungan, kemudian berempati. Yang ketiga, berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang santun dan dapat dimengerti. Yang keempat, menyampaikan informasi tindakan dalam pengambilan spesimen biologi secara jelas dan komprehensif. Ini yang paling penting ya. Dan terakhir, meminta persetujuan tindakan, yaitu informed consent kepada si pasien tadi. Terakhir, kita masuk yang kelima, komunikasi dengan mitra kerja dan klinisi. Nah, di sini pertama terkait dengan melakukan tata laksana konsultasi dan rujukan yang baik dan benar. Kemudian membangun komunikasi interprofesional dalam pelayanan laboratorium medik. Dan yang terakhir, mempresentasikan informasi ilmiah secara efektif. Nah, ini ada 5 sudah ya yang eksternal komunikasinya. Kita pindah masuk ke etika menghadapi pasien. Yang pertama, TLM bersikap ramah, tegas, dan komunikatif dalam menghadapi pasien. Yang kedua, TLM menanyakan tentang terlebih dahulu surat rujukan pemeriksaan, ini ya pasien poliklinik ya. Surat lainnya yang mendukung sebelum pasien dilakukan pengambilan spesimen dan menjelaskan lamanya waktu pemeriksaan. Ini khusus untuk pasien-pasien rawat jalan. Yang ketiga, TLM sebelum memasuki kamar pasien, ini rawat inap ya, mengetuk pintu dan mengucapkan salam dan menerangkan maksud dan cara pengambilan spesimen pada pasien. Misalnya, melakukan pengambilan spesimen di ujung jari ya, pemeriksaan glukosa darah, misalnya di kafiler ya. Lalu kita pindah masuk yang keempat.
ATLM sebelum melakukan pengambilan spesimen menanyakan tentang persiapan pasien, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemeriksaan. Ya, itu selain penyakitnya sendiri ya, yang meliputi misalnya apakah sudah puasa, kemudian posisi pasien lagi berbaring atau duduk, atau persiapan tempat pengambilan sampel. Ini penting juga. Variasi diurnal, maksudnya ini pengambilan pada saat pagi hari, siang hari, atau malam hari. Ya kan, ini diurnal ini berarti pagi, siang, sore ya, 3 kejadian. Kalau malam itu nokturnal ya. Aktivitas fisik artinya pasiennya tidak boleh melakukan aktivitas berat berolahraga ya. Dan juga obat-obatan yang dikonsumsi. Kemudian yang kelima, TLM menjelaskan secara singkat tentang cara, jenis, tempat, dan waktu pengambilan spesimen, terutama darah, urin, sputum, dan feses. Ini harus jelas ya, karena dengan memberikan penerangan atau yang penjelasan, maka akan mendapatkan spesimen yang representatif. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita pindah selanjutnya yang nomor 6. ATLM menjelaskan bahwa pasien dengan pemeriksaan gula darah 2 jam PP, misalnya dia 2 jam PP ya, maka setelah diambil darahnya disuruh makan segera. Selesai makan baru dihitung, berpuasa selama 2 jam, nanti setelah 2 jam diambil lagi darahnya. 2 jam postprandial. Kemudian yang nomor 7, ATLM menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan untuk pasien poliklinik, ya kan ini yang pasien poliklinik ya, akan diantar ke poliklinik masing-masing. Ya, untuk pasien rawat inap, hasil pemeriksaan laboratorium akan diambil oleh perawat ya atau petugas di ruangan, ya kan di ruangan masing-masing. Dan untuk pasien rawat jalan, umumnya hasil pemeriksaan laboratorium dapat diambil pada siang hari ya, jam 14 siang. Ini tergantung SOP masing-masing ya, apakah nanti jam 12 atau jam 1 atau mungkin jam 10. Nah yang terakhir, ATLM harus menjelaskan bila pemeriksaan sito, ini pemeriksaan cepat ya, maka dikenakan biaya tambahan. Karena ini pemeriksaan cepat, tunggal, dan dipisahkan yang lain sehingga menjadi pemeriksaan sifatnya prioritas, didahulukan dibandingkan yang lain. Oke, itu saja. Kemudian kita masuk lagi ke dimensi komunikasi ATLM dalam perspektif etika. Jadi di sini komunikasi dalam etika profesi ATLM. Apa saja komponennya? Nah, komponennya ada 7 komponen. Yang pertama, courtesy and rapport, kemudian perception, kemudian basic skill, audible and respect, kemudian information, kemudian assessment and clarity, kemudian empathy, dan terakhir adalah question. Nah, materi ini saya dapat dari dosen saya, Ibu Dr. Rahmawati Syukur ya. Beliau kalau tidak salah beliau sudah meninggal dunia ya. Oke, kita mulai dengan courtesy and rapport. Ya, semoga beliau tadi mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mulai nomor 1, perkenalan diri. Nah, dalam hal ini saya improvisasi perkenalan diri courtesy and rapport di sini adalah misalnya, selamat pagi Pak, saya analis laboratorium di sini, saya akan membantu Bapak. Nama saya ini. Apa yang dapat saya bantu? Ini kan perkenalan diri. Kemudian yang kedua, respect terhadap hal-hal pasien yang bersifat pribadi. Misalnya di sini, mampu mengenali, melihat, dan menyimpulkan terhadap hal-hal pribadi pasien, termasuk kekurangan, kelemahan, kejahatan pasien, dan hal yang diderita pasien. Jadi di sini penting ya, kita harus respect terhadap hal pribadi pasien tersebut. Yang ketiga, menanyakan nama pasien sebelum memulai pembicaraan. Misalnya, maaf Bapak, nama Bapak siapa? Ya kan? Oke Bapak, ini ada yang bisa saya bantu sekarang, misalnya ya seperti itu ya kira-kira teman-teman di sini. Nah, kemudian yang keempat, menggunakan bahasa tubuh yang baik. Nah, di sini terkait dengan gaya bahasa yang sifatnya asertif ya.
Dimulai dengan ekspresi muka ya, smile, mimik itu menunjukkan mimik muka, wajah pada pasien ya kan, kemudian kontak mata, kemudian tatapan mata yang baik saat kontak dengan pasien, kemudian postur yang baik. Ini maksudnya sikap bahasa tubuh yang baik ya saat berkomunikasi dengan pasien. Nah, kemudian terkait dengan jarak, itu menjaga jarak yang ideal dengan pasien. Jadi tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Sehingga pembicaraan itu lebih nyaman atau istilahnya berkomunikasi lebih nyaman. Kemudian terkait dengan waktu yang tepat harus dipilih saat berkomunikasi. Misalnya pasiennya lagi santai, misalnya bisa diajak berkomunikasi. Tapi kalau pasiennya sedang makan ya mungkin tidak bisa lah diajak komunikasi. Nah, terkait dengan isi materi, itu materi pembahasannya yang disampaikan sesuai dengan kondisi pasien dan terkait dengan bidang laboratorium. Nah, intonasi suara ini terkait ya, intonasi suaranya itu sedang saja, datar atau lembut akan memberikan respon yang baik pada pasien. Ini adalah ciri-ciri komunikasi asertif. Nanti kita bahas mengenai tipe komunikasi, yaitu terkait komunikasi asertif. Nah, masih di Cortesi and Rafford, nomor 5 yaitu menjaga kepercayaan dan rahasia-rahasia pasien. Maksudnya di sini segala sesuatu yang berhubungan dengan kondisi pasien, penyakit pasien tidak dibenarkan untuk diceritakan kepada orang lain yang tidak berkepentingan. Misalnya, setelah kita memasuki ruangan pasien, pasiennya misalnya mengalami borok pada kaki, begitu nanti kembali kita jangan bercerita bahwa pasien di ruangan ini kakinya borok atau busuk ya. Nah, itu menjaga rahasianya. Kemudian lanjut lagi, kamu menjaga rahasia dan menyimpan kondisi-kondisi pasien yang Anda hadapi. Jadi hal ini terkait dengan kondisi pasien, baik gawat, misalnya infeksi, keburukan, aib dan sikap pasien. Sebaiknya dirahasiakan dan simpan. Jadi tidak menjadi sebuah hal yang terkait konsumsi umum. Oke ya. Nomor 7, memberikan informasi yang baik. Jadi di sini maksudnya setiap informasi yang diberikan mewakili dan menjawab apa yang dikeluhkan oleh pasien. Misalnya percakapannya, Bapak, tolong diletakkan saja ya di kotak itu belangko permintaan pemeriksaan laboratorium. Dan akan kami panggil nanti satu persatu. Ini biasanya kejadian di pasien rawat jalan ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang ke-8, dalam kondisi yang kurang baik pada diri kita, komunikasi dengan orang lain tetap harus dijaga agar tetap baik. Jadi sini maksudnya terkait dengan mood ya, pada saat kita sebelum masuk ke ruang pekerjaan. Mungkin Anda bertengkar dengan orang lain misalnya, ya kan? Ini apabila mood ini kita usahakan tetap baik dan profesional, yaitu tidak membawa masalah ke wilayah kerja. Maksudnya tetap profesional dan dapat membedakan permasalahan pribadi yang dihadapi tidak terbawa masuk dalam dunia kerja di pelayanan laboratorium. Nah, sini ya penting di sini supaya lebih baik ya untuk itu. Kemudian kita pindah yang kedua, perception atau persepsi. Nah, di sini yang pertama, pendapat atau pandangan yang terjadi antara komunikasi yang harus diperhatikan. Yang kedua, memahami komunikasi. Nah, mampu menangkap apa yang dikomunikasikan pasien dengan bahasanya untuk dijawab dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Di sini penting ya terkait juga dengan bahasa. Jadi ada beberapa bahasa daerah mungkin yang sulit ya. Alangkah baiknya berkomunikasi dengan bahasa nasional ya, bahasa Indonesia, sehingga persepsi ini sama-sama nyaman untuk terjadi komunikasi yang baik. Kemudian yang ketiga, bisa berubah setiap saat masalah persepsi ini. Ya penting ya di sini masalah itu.
Yang keempat, berbeda-beda tiap individu. Jadi individu ini maksudnya anak, kemudian lagi pria, wanita ya, kemudian anak laki-laki, anak perempuan, dewasa, kemudian lagi usila atau manula. Ini juga mungkin komunikasinya juga kurang baik terkait dengan mungkin persepsinya ya, terkait dengan pendengaran ya kan, dan mata melihat ya, masalah koordinasi itu. Kemudian yang kelima, bahkan dapat berbeda sama sekali. Jadi persepsi ini terkait dengan respon individu terhadap komunikasi yang kita berikan atau komunikasi yang mereka berikan kepada kita. Nah, lanjut lagi kita masuk ke basic skill audible and respect. Nah, maksudnya di sini terkait dengan kita listening. Apa itu listening? Persepsi, jangan menghakimi persepsi kita. Menjadi pendengar yang aktif, menggunakan bahasa tubuh yang baik dan menjadi pendengar yang baik. Jadi apabila si pasien memberikan keluh kesah, bercerita, mungkin kita akan menjadi pendengar yang baik dan yang aktif. Nah, di sini pastinya respect terhadap keluhan yang didengarkan dari pasien seputar masalah laboratorium atau hasil laboratorium. Jadi pastinya di sini mungkin saya mengerti dengan mengerti ya kondisi ibu. Oleh sebab itu misalnya ibu misalnya dengan melakukan diet makan itu akan membantu menurunkan kadar asam urat ibu. Jadi di sini pastinya ya saya mengerti dengan kondisi kesehatan ibu dan peduli ya. Nah, di sini penting. Oke, lanjut lagi kita pindah ke informasi ya. Nah, pastinya di sini dalam memberikan informasi kita harus secukupnya. Informasi tidak terlalu singkat juga bisa juga. Dan ini juga terkait pentingnya dalam hal memberikan penjelasan supaya tidak berbelit-belit. Kemudian tidak boleh menggunakan jargon tertentu yang sulit dipahami. Apalagi pasiennya mungkin orang tua atau anak-anak. Kalau usia dewasa itu lebih nyaman ya dalam hal masalah itu. Kemudian yang ketiga, hindari informasi yang berlebihan. Nah, pastinya kita harus singkat saja, jelas, to the point. Ya kan, jangan berlebihan, berputar-putar berbelit-belit. Ini akan memakan banyak waktu dan habis hanya untuk membicarakan hal-hal yang tidak penting. Nah, sini bisa kita nyontohkan terkait dengan pasien yang akan dilakukan pengambilan spesimen. Jadi ibu malam ini puasa ya, dimulai dari jam 10 malam hingga pagi jam 8 pagi. Dan tidak diperkenankan ya makan dan minum apapun kecuali segelas air putih. Ini misalnya anjuran bagi orang yang akan melakukan pemeriksaan lab puasa. Nah, kemudian lagi bagaimana kita yakin informasi sudah sampai ke pasien. Nah, jadi kita harus ada melakukan nanti proses pengulangan. Pengulangan yaitu ditekankan kembali pengarahan kepada penerima. Ya kan? Misalnya yaitu pertanyaannya meyakinkan diberikan akan dilakukan oleh penerima. Jadi di sini contohnya. Saya ingatkan kembali ya Bapak bahwa esok Bapak datang ke laboratorium membawa 3 buah pot sputum penampung dahak untuk pemeriksaan ya kan penyakit Bapak mengenai tuberkulosis. Nah, ini penting ya. Oke. Nah, kemudian pertanyaan pembuka dan penutup di dalam komunikasi itu perlu juga diberikan. Oke, lanjut lagi kita pindah. Masih di channel ATM Indonesia, Assessment and Clarity. Nah, ini memverifikasi komunikasi yang telah terjadi atau diberikan. Kemudian ya di sini teman-teman yaitu menginformasikan kembali informasi yang telah diberikan tadi. Nah, misalnya jadi Bapak besok puasa ya 10 jam ya kan.
Dan pagi-pagi jam 7.30 ke laboratorium untuk diambil darah. Jadi jam 10 kemudian jam 7.30 ke laboratorium. Selanjutnya empati. Empati di sini adalah kita berempati kepada pasien. Yaitu mengenai apa? Mengerti bagaimana kondisi atau keadaan pasien yang akan datang. Misalnya isi percakapannya, bagaimana sekarang kondisi Bapak? Mudahan Bapak cepat baik ya dan kadar gula darahnya kembali normal. Ini adalah contoh berempati ya kepada si pasien. Kemudian terakhir question. Nah, question di sini bila melemparkan pertanyaan, ada respon dari pendengar, maka terjadi pertukaran informasi berupa pertanyaan dan dijawab. Jadi komunikasi itu terjalin bila terjadi interaksi ya antara si pemberi dan penerima informasi. Jadi pasiennya kita beri pertanyaan atau pasiennya memberikan pertanyaan, ada proses tanya jawab. Ini pentingnya di sini ya, kalau tidak ada respon seperti ini mungkin sulit juga ya. Dan pastinya dalam hal pelaksanaan question ini diberikan kepada pasien yang memang benar-benar sadar, tidak dalam kondisi terbaring koma. Itu tidak mungkin bisa dilakukan komunikasi secara verbal. Oke ya, itu saja materi kita ya, perkuliahan kita malam ini tentang komunikasi sebagai etika profesi bagi ATLM. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman dan selamat belajar ya mahasiswa-mahasiswi. Dan jangan lupa berdoa untuk mendapatkan keberkahan ilmunya. Oke, itu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.